Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama Ustadz Jajuli, belajar bareng UJ, menyenangkan dan asyik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya kalian selalu diberi sehat walafiat, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih belajar dari rumah yang disingkat dengan BDR, belajar dari rumah. Dalam keadaan Covid seperti ini, alhamdulillah kita masih tetap semangat belajar. Alhamdulillah. Yuk kita mulai pembelajarannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, dalam mengajar. Semoga kalian dijadikan anak-anak yang soleh, soleha. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sekolah dasar kelas 3 dimanapun kalian berada, masih belajar bareng UJ, menyenangkan dan asyik. Alhamdulillah, kemarin kelas 3 sudah UJ suruh baca tentang kewajibanku, sholat kewajibanku. Ada firman Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kemarin juga hadisnya ada, ya. Hadisnya berbunyi yang artinya perintahkan anak-anakmu sholat ketika dia berusia 7 tahun. Nah, kelas 3 sekolah dasar dimanapun kalian berada, kalian pasti usianya udah di atas 8 tahun bukan? Ada yang 8 tahun, 9 tahun, bahkan ada yang 10 tahun mungkin, ya, di kelas 3. Nah, berarti kalian pun sudah apa? Sudah harus belajar untuk melaksanakan kewajibanku berupa sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ya. Itu dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Suruh anakmu sholat ketika berusia 7 tahun dan pukul kalau dia tidak mau sholat. Nah, berarti kalian kalau tidak mau sholat, dipukul sama mama sama papa, jangan marah, ya. Berarti mama papa atau ayah bunda kalian sayang kepada kalian, ya. Baiklah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih belajar bareng UJ, menyenangkan dan asyik. Sekarang kita beralih ke subjudul berikutnya. Kemarin kalau tidak salah ada makna sholat, syarat wajib sholat, dan sunnah-sunnah sholat, ya. Nah, sekarang kita masuk yaitu tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat kalian boleh lihat di buku, itu ada beberapa. Kalau tidak salah ada 13, ya. Dimulai dari kalian berdiri jika mampu, membaca niat, takbiratul ihram, ya, lalu membaca suratul Fatihah dan sebagainya. Terus ada 13 poin. Nah, maksud apa? Maksud Ustadz Jajuli, kita sholat
itu harus berurutan sesuai dengan rukun-rukunnya, ya. Dimulai dari berdiri, baca takbiratul ihram, ya, segala macam niat, ya, itu harus dilakukan secara berurutan atau tertib, ya. Nah, itu yang harus kalian hafal, urutan-urutannya. Jangan sampai kelas 3 sekolah dasar itu tidak tahu urutan sholat atau tidak hafal bacaan-bacaan sholat. Masya Allah, ya. Bicara rukun-rukun sholat, itu ada 13 rukun-rukun sholat. Ada 13. Dimulai dari niat, ya kan, di situ di buku, ya. Terus takbiratul ihram, berapa berdiri tegak, gitu kan? Berdiri tegak bagi yang mampu, mampu. Apabila dia tidak mampu untuk berdiri, bisa secara duduk atau pakai kursi, ya. Kalau tidak mampu duduk juga boleh berbaring, ya. Berbaring tidak mampu juga dengan isyarat mata, ya. Nah, kalau nggak mampu juga, ya mungkin innalillah, ya. Ya. Jadi itu anak-anakku sekalian, kelas 3 dimanapun kalian berada, kalian harus tahu urutan-urutan sholat. Selain urutan-urutan sholat, kalian juga harus tahu bacaan-bacaan sholat. Ya, yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Terus sampai 13. Di sini Uji nggak sampai selesai, nanti kalian baca sendiri, ya. Kalian bisa buka-buka bukunya, ya, bisa kalian lihat, bisa kalian baca dan dihafalkan. Nah, dihafalkan. Apalagi di bacaan-bacaan niat sholat subuh, harus udah hafal tuh. Ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah hafal. Insya Allah hafal, ya, kelas 3, ya, dimanapun kalian berada, ya. Karena ini memang kewajiban kita untuk bisa, harus bisa. Kalau tidak bisa, ya harus belajar dan terus belajar sampai bisa, ya. Anak-anakku sekalian, masih bersama belajar bareng Uje, menyenangkan dan asyik. Nah, dan terakhir, di dalam sholat itu ada sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah sholat yang memang sayang kalau kita tinggalkan, sayang kalau kita tidak kerjakan, ya. Ada tuh di sunnah-sunnah sholatnya, kalian bisa baca, ya, di antara sunnah-sunnah dalam sholat seperti apa. Contoh, Uji hanya kasih contoh beberapa saja, seperti mengangkat tangan tuh. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti sunnah. Namanya sunnah berarti kan apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Betul, itu sunnah, ya. Itu salah satu sunnah dalam sholat, mengangkat tangan, terus meletakkan tangan. Ojek taruh bukunya dulu, ya, sebentar, ya. Meletakkan tangan ketika kita setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kita taruh di atas pusar kita. Itu sunnah, ya. Ada lagi sunnah ketika kita selesai membaca suratul Fatihah, kita baca surat-surat pendek. Itu sunnah, ya. Dan ada beberapa lagi poin-poin yang sunnah kita baca di dalam sholat. Tapi
Uje sarankan jangan ditinggal. Tetap kita baca agar kita mendapat pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian kelas 3 dimanapun kalian berada, ingat pesan Pak Guru ya, berusaha untuk bisa melaksanakan tugas kewajibanku, yaitu berupa sholat yang 5 waktu. Kalau ayah bangunkan kalian di waktu pagi, di waktu subuh, berarti ayah kalian itu masih sayang sama kalian. Dibangunkan untuk bisa bangun pagi, mandi, sholat subuh. Kalau orang tua yang tidak sayang, atau kalau kalian di rumah tidur tidak dibangunkan sama mama sama papa, berarti mama papa tidak sayang sama kalian, ya, tidak sayang. Makanya kalau kalian dibangunkan, jangan marah, membentak-bentak, jangan malah uring-uringan, marah-marah sama mama sama papa, tidak karuan. Karena kalian lagi tidur enak-enak, lagi asik-asik bermimpi, dibangunkan. Salah. Kalian harus berterima kasih. Kalian harus bilang terima kasih mama, terima kasih papa sudah bangunkan aku bangun pagi agar aku bisa sholat, agar aku bisa bangun pagi dan mandi. Tuh, itu namanya anak top, anak soleh soleha. Nah, anak-anakku sekalian kelas 3 dimanapun kalian sekolah dasar, kelas 3 sekolah dasar dimanapun kalian berada, masih bersama belajar bareng UJ, menyenangkan dan asyik. Jangan lupa, itu sebagai password kalau kalian terima tugas dari UJ ya, dari KJ ya. Ingat passwordnya, belajar bareng UJ, menyenangkan dan asyik. Anakku sekalian kelas 3 sekolah dasar dimanapun kalian berada, untuk tugas ya, tugas home learning atau belajar dari rumah pada kali ini ya, kalian agar bisa menghafal urutan-urutan rukun sholat ya. Rukun sholat ya, ini menjadi tugas kalian dan kalian buat video yang bagus. Ingat, jangan lupa passwordnya belajar bareng UJ, menyenangkan dan asyik. Contohnya begini, ketika kalian bikin video, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya, misalkan nama saya Ahmad, saya dari kelas 3 akan menjalankan tugas dari UJ, belajar bareng UJ, menyenangkan dan asyik, gitu ya. Tugasnya adalah menyebutkan rukun-rukun sholat. Baru deh kalian sebutkan rukun-rukun sholat ada 13. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri tegap bagi yang mampu. 4. Membaca suratul Fatihah dan seterusnya ya. Baik, UJ tunggu hasilnya, di japri, di share ke nomor WA UJ. Jangan lupa selalu senang belajar bareng UJ, menyenangkan dan asyik. Itu saja. Yuk kita sudahi pembelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.